wabarakatuh. Senang sekali saya Dira hari ini dapat hadir kembali di channel kita tercinta ini. Yang pastinya sebelum saya memulai untuk acara hari ini, saya ingin Anda untuk subscribe, like, dan juga pastinya menekan lonceng untuk mendapatkan notifikasi dari channel kita. Baik, sobat, hari ini saya bersama dengan seorang narasumber yang sangat luar biasa sekali. Beliau adalah seorang penggiat, pakar, motivator tentang lingkungan hidup. Wah, luar biasa sekali. Halo Ibu Dr. Andes Ekonomi Sri Endah Nurhayati. Dokter Anda. Dokter Anda, ya. Kalau perempuan soalnya. Iya, benar. Iya. Dari Yayasan Bangun Pertiwi, ya Ibu ya. Ini Yayasan Bangun Pertiwi ini sebenarnya bergerak di bidang apa? Kalau untuk lingkungan ya, yayasan ini memang kami buat pendampingan kepada masyarakat kita, bagaimana meningkatkan sumber daya manusia, kemudian pemberdayaan ekonomi, kemudian membina anak-anak yang waktu itu anak jalanan lah ya, jadi anak jalanan gitu, dan sebagainya. Nah, sekarang dilengkapi oleh bicara pemberdayaan lingkungan. Iya, Ibu kayaknya kan banyak sering banget diundang untuk motivasi, untuk kasih arahan. Aku sekarang kayaknya sibuk ya Bu ya. Sibuk terus. udah ngalang-ngalangin artis lah gitu. Iya. Gini Bu, sebenarnya awalnya itu gimana sih Bu? Kok bisa Ibu ini kan ini ya, sobat, Bu Endah ini adalah Neng Surabaya tahun 85. Wah, masih cantik sampai sekarang. Terima kasih Mbak Dira. Gimana awalnya sebenarnya gimana Ibu? Kok Ibu bisa sekarang sangat aktif luar biasa untuk memotivasi teman-teman orang-orang Surabaya biar jadi nol sampah ya? Ya, biar bisa melakukan berperilaku nol sampah. Berperilaku nol sampah. Nol sampah. Gimana? Ya Mbak Dira, memang yayasan ini pertamanya kan saya buat untuk bisa mewadahi gerak hobi saya gitu. Hobi saya untuk membina masyarakat maupun lingkungan. Nah, memang awalnya itu Surabaya ini kan kalau kita bicara buang sampah itu kan ke TPA. Iya, betul. Waktu itu tahun 2001 itu TPA-nya kan di Keputih. Iya benar. Saya tahu juga di Keputih. Ya, di Keputih. Iya. Nah, pada saat itu karena sudah penuh, karena kita ini sukanya buang. Kalau orang kota Surabaya itu berapa? 4 juta misalnya. Buang sampah semua kan dia tambah penuh. Iya, betul. TPA-nya. Nah, uniknya itu kalau siang hari itu penduduknya apa banyak? Karena kan dari luar kota kan datang. Iya, betul. Kan gitu, Iya. dia kerjanya di Surabaya, ya. Tetapi kalau pulang nggak pernah bawa sampahnya Ditinggal di Surabaya, gitu. Makanya tambah penuh, gitu. Makanya saya itu sebagai Neng Surabaya tahun 85 itu ya gemes gitu. Iya, apa kira-kira yang bisa saya lakukan untuk kota tercinta ini, untuk bumi yang cuma satu, supaya tetap nyaman dihuni, kan gitu. Nah, akhirnya setelah saya perhatikan TPA ini tidak boleh ditempatin lagi karena kan warga melarang untuk kita di sana kata penuh karena baunya di mana-mana itu. Sudah sampai Ya, diblokir segala diblokir macam. waktu itu. Akhirnya pindahlah ke Benowo. Nah, waktu itu 4 tahun dari 2001, 2004 udah hampir penuh lagi. Saya ini lagi memperhatikan ya gemes kan gimana caranya supaya TPA ini awet. Jadi nggak diblokir lagi, Nggak diblokir lagi, nggak beli lagi di tempat lain. Jadi kalau bisa dibeli lagi TPA lagi, di TPA lagi, kayak wajahnya ada bisul lagi gitu kan. Jadi lama-lama bumi ini kayaknya jadi tempat sampah semua. Nah, apakah kita siap tidur di atas sampah, masak di atas sampah, ya beraktivitas di atas sampah kita sendiri. Nah, dengarkan pesan Ibu ya. Ini yang harus menjadi stabilo kita, supaya kita bagaimana tidak punya sampah.
Nah akhirnya kebetulan kan saya ini juga mendampingi warga di daerah Kalisari, di mana di sana juga ada sungai yang penuh dengan sampah. Awalnya gitu. Oh, awalnya gitu. Karena di lingkungan ibu sendiri. Ya, ada sungai yang kalau kita buat jalan itu bisa gitu loh. Karena nggak ada kelihatan airnya gitu kan. Cuman ada sampahnya kayak aja. Suap ya. Supaya sungai ini bersih, saya harus ngajari warga untuk tidak buang. Bagaimana caranya warga untuk tidak buang. Nah, sehingga sungai itu akan bersih gitu kan. Akhirnya dari ilmu itu saya namanya ilmu pengelolaan sampah mandiri. Pengelolaan sampah mandiri, di mana setiap orang saya ajarkan untuk sadar mau memilah, tidak membuang, memilah, mengolah, tidak membuang, kan gitu. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Sepanjang sungai itu saya panggil ke rumah saya, bergantian untuk saya sosialisasi, untuk saya sadarkan, ayo jangan buang, tapi dipilah, diolah, disimpan, nanti sampah keringnya dijual, monggo, sampah basahnya bisa dibuat untuk kompos. Nah, mungkin untuk selama ini orang kan berpikiran kalau sampahnya dibuang di bak sampah, itu nanti tukang sampah yang milahin, mungkin gitu kali ya Bu ya. Jadi sekarang harus kembalikan pada dirinya sendiri ya. Tidak bisa diselamatkan karena tercampur dengan sampah basah tadi kan, jadi sudah kotor, jemuk gitu kan. Nah bayangkan udah bau dan sebagainya, tidak bisa diselamatkan kan. Nah itu mandiri sekota Surabaya tahun 2005 waktu itu. Nah 2005 ya Bu, Juni 2005, 3 Juni 2005 waktu itu. Nah terus abis itu setelah pencanangan Pak Husnul ini tanya lagi sama saya, kira-kira apa yang harus dilakukan setelah pencanangan, apakah kita ini bisa berhasil dengan pengelolaan sampah mandiri hanya pencanangan? Saya bilang harus ada tindak lanjutnya, yaitu pelatihan berarti harus ada pelatihan pengelolaan sampah mandiri untuk kader lingkungan. Akhirnya dibuatlah program pelatihan yang masuk di dalam programnya Pak Camat di 31 kecamatan. Per kecamatan. Nah itu ada programnya namanya pelatihan untuk kader lingkungan di pengelolaan sampah mandiri. Hingga saat ini saya lihat itu sampai tahun 2019. Selama 13 tahun berarti sejak 2006 ada proyeknya itu. Jadi waktu pencanangan kan beberapa lurah camat ya apal sama saya. Oh ya siapa ini yang gagas? Ini ada proyeknya beliau di 31 kecamatan dan setiap kecamatan ada. Akhirnya ngundang saya karena ada yang kenal kan, ngundang saya. Wah ini Bu Endah aja nih, kayaknya dulu kan waktu itu kan ikut mencanangkan, ikut menggagas program ini. Akhirnya saya melatih di 31 kecamatan keliling. Sudah kayak artis roadshow gitu ya. Nah akhirnya di situ kan setiap kecamatan kan mesti ketemu Pak RT RW gitu ya. Ada yang beliau itu peduli. Benda, aku pengen warga itu tuh bisa milah ngolah sampah seperti yang Ibu katakan, tapi aku nggak bisa sosialisasi. Caranya gimana? Ibu bisa tadi undang di RT saya. Siap, saya bilang gitu. Sampai sekarang masih siap nggak? Siap Ya. Jadi sobat kalau mau tahu bagaimana caranya biar jadi nol sampah di wilayahnya, monggo langsung bisa konsultasi sama Bu Endah. Nanti kita akan memberikan kontak person dari Bu Endah ya. Siap. Nanti kita akan memberikan kontak personnya di di bawah di deskripsinya. Mungkin kita akan memberikan kontak personnya dari Bu Endah. Jadi kalau sobat pengen belajar, pengen tahu bagaimana biar lingkungannya bisa nol sampah, hubungi pakarnya. Ya, jadi kalau dulu kan pengelolaan sampah mandiri itu warga saya ajarin untuk milah dan ngolah. Tapi sekarang itu tuh milah dan ngolah itu hasil antara. Sekarang kita harus sudah bisa zero waste, nol sampah. Harus bisa ya. Bagaimana caranya kita setiap hari tidak punya dosa lingkungan dengan punya sampah kering? Nah ini harus kita jadikan target. Jadi makanya saya kalau ngajak ibu-ibu PKK bagaimana kegiatan wisata nol sampah, bagaimana pertemuan PKK tetap nol sampah, bagaimana kegiatan tasakuran RT
dengan konsep nol sampah. Bagaimana kita makan nggak ada tisu, pakai serbet, terus kemudian kita berkegiatan saya no tisu, pakai sapu tangan, gitu. Iya. Bagaimana kita mengurangi tidak punya kemasan plastik mineral? Ya kita bawa seperti ibu hari ini bawa minum sendiri, pakai ini tinggal isi ulang. Jadi kan jadi awet berulang-ulang, kita akhirnya menghemat sampah anorganik tidak kita lahirkan, gitu. Jadi kalau sampah yang biasanya dinamakan sampah basah, kalau saya bilang itu bukan sampah, itu adalah calon makanan kita. Sisa daun, sisa makanan, sisa masakan, itu calon makanan kita karena itu adalah bahan dasar untuk kita membuat atau memasak kompos. Nah, kompos itu adalah salah satu masakan kita selain masakan yang hari ini kita makan. Jadi jangan lupa kita masak hari ini yang kita makan, nanti sisanya kita buat calon makanan kita menjadi kompos, kita masak itu dia aja menjadi kompos. Nah nanti menyuburkan tanah, kemudian menjadi pohon jadi buah, ada buahnya, buah kita makan lagi kan. Nah sisanya kita masak lagi jadi kompos. Nah itu akhirnya apa? Tidak hanya yang dinamakan tumpukan sampah yang biasanya menjadi yang menakutkan tadi. Kalau sampah basah yang kita biasa jadi bilangnya sampah basah. Iya, padahal saya jijik banget. Padahal itu sebenarnya adalah calon makanan kita, makanya lebih bagus jangan katakan dia sampah. Iya, karena dia juga yang merawat bumi juga ya sebenarnya. Iya, gitu. Kalau yang non organik ini yang malah yang bikinan manusia ini sendiri ya. Anorganik Anorganik ini yang membuat ciptaan pabrik, ciptaan manusia itu yang racun. Nah kok biasanya ini kalau dia kita kumpulkan, kita koloni, kita ini. Nah, padahal kebalik itu. Yang harusnya ada sisa makanan, daun-daun satu pun di halaman rumah. Kalau ada, ucapkan alhamdulillah. Ya Allah, ini rezeki yang Kau berikan. Jangan dibuang ke halaman tetangga. Berarti kita menyuburkan halaman tetangga. Kita malah tidak menyuburkan lagi halaman rumah kita. Makanya pohon yang ada di halaman rumah kita mesti dia bisa ngomong itu, Mbak Dira. Itu punya saya. Bisa ngomong dia, gitu kan? Aduh, tuan rumah ini kok kebangetan. Yang namanya daun-daun ini harusnya dikembalikan ke aku lagi. Jadi kok nggak dibalikin? Kok malah ditendang-tendang, dibuang, ya dianggap barang yang nggak berharga, gitu kan? Nangis dia. Nanti kalau aku nggak dikasih pupuk lagi, aku layu, mati, nggak ngasih oksigen, apa nanti tuan rumah nggak mati katanya gitu. Iya kan? Nah, tapi kadang-kadang orang tidak menyadari itu loh Ibu. Itulah. Jadi dianggapnya kalau ini, atau mungkin tidak menyadari, atau mungkin malah mereka tidak tahu bagaimana cara membuat kompos itu sendiri. Jadi menurut saya jangan salahkan siapa-siapa, tapi karena mereka butuh ilmu pengetahuan. Nah gitu. Jadi karena ilmu pengetahuannya belum nyampe gitu ya, atau punya ilmu lupa. Kan lupa. Sebenarnya banyak yang tahu masalah ilmu pengetahuan lingkungan itu, tapi ya lupa tadi. Karena zaman SD, SMP, SMA ada ilmunya ya. Gitu, Mbak Dira, banyak ya. Jadi yang harus kita lakukan itu sebenarnya sederhana. Jadi kalau kita buang, maka dia akan jadi sampah. Tapi kalau kita pilah, kita olah, dan kita kurangi yang anorganik, maka kita sebenarnya sudah nggak punya sampah, nol sampah. Ada salah kaprah ya sebenarnya Bu ya, dengan pemilahan, kemudian pendaur ulangan, kemudian dibikin produk baru, itu sebenarnya salah kaprah ya Bu. Yang kayak memanfaatkan, bikin ini baju dari ini, bikin bunga dari plastik, dari kemasan sisa apa gitu ya. Iya. Itu sebenarnya bagaimana sih Bu? Benar ya? Itu sebenarnya hasil ya. Kalau kita menggunakan namanya menggunakan kembali. Menggunakan kembali itu lebih baik kita artikan pakai ini. Ini kan menggunakan kembali. Betul.
alat makan. Nah, jadi jangan yang itu. Kalau yang tadi itu adalah harusnya dikurangi, mengurangi nol sampah tadi. Kita tidak menggunakan atau melahirkan itu. Tidak melahirkan kembali. Ya? Karena produk yang kita bikinkan lagi itu produk baru, bayi baru istilahnya, dan itu bikin sampah baru. Sampah baru gitu. Dengan model yang lain. Ya, dengan model yang lain gitu. Tapi kalau daur ulang, kalau saya bilang kalau barang jadi bunga, ya apa plastik jadi bunga itu menggunakan kembali ya. Tapi sebenarnya kita harus juga lebih bagus dihindari, karena kalau kadang ada benangnya, ada ini nanti kalau jadi sampah dia nggak bisa di recycle yang di pabrik, itu agak sulit gitu. Bisa ya. Apa namanya kalau satu jenis gitu ya, itu kan gampang ya, tidak merusak mesin. Tapi kalau macam-macam itu jadi merusak mesin. Tapi lebih bagus kita kurangi. Tidak ada, bahkan tidak ada yang tidak ada katanya ada yang susah ya wes mengurangi dulu lah. Mengurangi, lebih bagus kita yang namanya reduce itu yang bisa dipakai begini ya kan. Nah, yang tadi kemasan tadi kita kurangi. Kalau misalnya tidak usah kita buat barang lagi, tidak usah kita buat keterampilan, kembalikan aja ke pabrik biar didaur ulang. Biar didaur ulang. Ya sekarang banyak ya Bu ya produk yang misalnya isi ulang apa itu sudah yang bisa didaur ulang lagi. Ya gitu. Jadi lebih bagus didaur ulang, sementara didaur ulang. Tapi nanti lama-lama harus kita kurangi lagi ya, supaya tidak ada asap pabrik yang, karena apa, akan membuat sampah di udara. Kita kan harus kita kan harus menyelamatkan tanah, tidak hanya menjaga kebersihan tanah, air dan udara. Gitu. Jadi udara ini juga dari asap-asap tadi kan, membakar sampah maupun merecycle. Dan ada satu lagi, walaupun kita tidak membakar, kalau kita tuh membuang tapi mencampur seperti di TPA, itu otomatis dia akan kebakar sendiri. Jadi itu banyak polutannya itu ke udara kan, jadinya dia terbakar sendiri. Kenapa? Karena seperti dari organik, jadi yang dikatakan sampah basah tadi kan dia mengompos. Mengompos itu kan dia ada pemanasan kan, pemanasan panas. Kalau dia disenggol oleh sampah kering di dalamnya, itu nanti sampah keringnya juga akan terkena panas. Akhirnya dia akan, jadi kalau TPA itu ya kita tusuk gitu ya, itu dia akan ada asap keluar ini. Nah dia terbakar sendiri. Berarti apa? Walaupun karena dibakar, bukan karena dibakar. Saya baru tahu. Kamu saya nggak belajar dari pointer saya. Jadi kita menyampur ini bahayanya itu. Ternyata dia akan otomatis akan terbakar sendiri. Dan itu akhirnya menimbulkan persoalan baru, namanya sampah ke udara ya kan. Kemudian juga kalau kita campur lindi sampah basah itu akan tercampur racun sampah dari sampah kering. Itu kalau ada, makanya kan banyak itu di ini ada ikan-ikan ya di sana kan mati kan ya. Sebenarnya lindi itu sari makanan kita loh. Air sampah basah itu sari makanan kita itu menyuburkan ini. Tapi kalau kita campur dengan sampah kering, jadinya racun-racun zat kimianya itu akan tercampur, dia akhirnya ngotori tanah, ngotori air, akhirnya tambak-tambaknya ikannya mati, kan gitu. Ternyata air tanah itu juga dipengaruhi dari adanya produk gitu. Iya. Terus kan saya sering lihat katanya selalu yang disalahkan adalah industri. Padahal tidak dekat dengan industri. Ternyata ya dari dalam rumah kalau dia nyampur. Dia nyampur. Jadi dosa kita individu ini banyak banget. Makanya kita harus berusaha untuk milah kalau masih ada sampah basah dan keringnya. Kemudian kalau kita berusaha untuk mengurangi sampah kering untuk mewujudkan nol sampah. Saya bilang, loh kan ada sampah basah itu bukan sampah. Jadi kalau makanan kita jangan katakan sampah. Yang sampah adalah yang kering tadi gitu. Nanti kalau kita kurangi maka nol sampah.
Iya. Jadi sobat, diingat-ingat ya, kalau makanan kita hari-hari itu adalah bukan sampah. Ketika dia dibuang sama kita itu bukan sampah. Itu adalah calon makanan untuk bumi kita juga. Yeah. Nah, kalau kayak beli minuman-minuman atau makanan-makanan yang pembungkusnya, mau itu plastik sekecil apapun itu sampah dan itu harus dikurangi. Iya, makanya ini kalau saya tuh kalau pergi mesti bawa tepak gini ya. Nah, ini contoh bawa tepak gini. Kalau saya pengen rujak misalnya Mbak, pengen rujak ya. Saya lihat pembungkusnya apa? Oh, kertas coklat. Saya tidak mau. Kalau daun ada daun, pakai daun enggak Bu? Ya pakai kertas coklat udah. Kertas coklat pun tidak gitu. Iya, ini berarti aku bawa pakai ini, bawa tepak aja nih, aku beli. Nah, mengurangi. Jadi aku kadang kalau sampai rumah itu Mbak Dira, aku ngitung dosa lingkunganku hari ini berapa ya gitu. Gitu. Besok saya juga kepengen gitu deh. Saya tadi sudah dosa satu. Makan donat pakai plastik. Nah ya itu. Jadi seperti juga di pertemuan PKK. Iya. Kami mencoba mengajarkan bagaimana kita pertemuan hari itu bisa nol sampah. Jadi ibu-ibu bawa tepak sendiri, bawa tempat minum terisi sendiri. Jadi biasanya kita nyuguhin pakai kemasan nih, ya. Terus kemudian pakai makanan tuh aneka macam gitu ya, pakai dus. Itu udah tidak beli dus. Jadi yang seksi konsumsi ini harus mengadakan makanan yang tidak ada kemasan anorganiknya. Oke, siap. Jadi semua dari daun atau gelundungan gitu aja lah, ya kan? Ditaruh di tepak di mana tuh, taruh di tampan ya. Nanti dibagi ke ibu-ibu masukkan ke sini. Nah, kalau warga tuh ada yang mau nyuguhin, mau ngasih minum, dia harus pakai gelas pecah, gelas yang pecah belah pokoknya. Yang bukan sekali buang. Kalau mau ngasih makan, ya itu tadi pakai piring, pakai sendok yang tidak buang, jadi bisa dicuci gitu. Oh, siap. Gitu. Jadi akhirnya apa? Kita hanya bersihkan ngelipat ini nih, kursi. Jadi nggak ada sampah satupun. Tidak ada sampah. Nah itu jadi yang juga bawa sapu tangan, bawa serbet sendiri, gitu. Serbet juga harus bawa sendiri, sendok bawa sendiri. Kayak restoran ini juga harus gitu kayaknya ya. Sudah mulai sekarang banyak ya seperti gini ya, bawa sendok sendiri, bawa pokoknya saya juga bawa serbet sendiri ya kan, bawa serbet sendiri. Iya betul. Sendok, sedotan. Ya, sedotan. Iya. Pokoknya nggak ada yang dibuang. Jadi kita harus ulang-ulang penggunaannya. Nah, kalau kita bisa gitu semua, warga seluruh dunia, bumi ini hanya satu, ayo kita jaga. Ya, supaya dari kita dari diri semua dari diri sendiri perilakunya itu. Nggak boleh ngomongin orang. Nggak boleh ngomongin orang. Nggak boleh ngomongin orang dulu sebelum dirinya baik dulu. Iya, gitu. Itu Mbak Dira. Ibu kalau ngomong-ngomong tentang air, kayaknya memang ibu itu terlalu banyak inovasi yang banyak banget ya Bu ya. Jadi ibu bercerita. Cuma nanti kayaknya kita akan membahasnya di podcast kita selanjutnya. Iya Bu ya. Tentang lingkungan juga. Kita nggak akan capek-capek buat mengajak. Ayo kita bersih lingkungan. Ayo kita selalu menjaga lingkungan kita biar selalu bersih dan sehat. Untuk anak cucu kita juga. Baik, kalau gitu Ibu Enda terima kasih. Mungkin ada pesan terakhir buat sobat-sobat. Semua tadi pesannya banyak soalnya. Disampaikan. Semoga segera sadar karena kita juga punya ilmu, buminya hanya satu. Ayo kita coba dari yang kecil ini, dari diri kita. Kemudian kalau ada kesulitan bisa telepon saya. Siap 24 jam dan 7 hari. 7 hari, 24 jam dan 7 hari. Bisa telepon saya deh. Nanti langsung ya di bawah di deskripsi ada. Pokoknya nanti kalau mau butuh apa-apa tentang lingkungan, mau tanya-tanya, mau belajar sama Anda, silakan. Mari kita wujudkan bumi ini nol sampah. Asik. Baiklah pemirsa, kalau gitu sobat, kita akhiri dulu perjumpaan kita hari ini. Dan jangan lupa nih, jalan-jalan buat healing, kasih lokal, salam. Saya Dira, mohon pamit, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.